wassalam. Semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada kita umat beliau, dan semoga di akhir kelak nanti kita akan dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Ulil Absor sebagai pengasuh pondok pesantren Husnul Khotimah Maksum, serta Al-Mukarram Bapak Kiai Shodikin serta keluarga yang kami tunggu fatwa dan nasihatnya, dan tak lupa pula para ustaz dan ustazah serta mbak-mbak santriwati yang cantik dohir batinnya. Masya Allah. Berdirinya saya di sini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit kalimat yang insya Allah bermanfaat, tak hanya bermanfaat bagi saya, insya Allah bermanfaat bagi semua, yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Di malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang tepatnya besok sudah tanggal 12 Rabiul Awal Hijriyahnya tahun berapa kira-kira? Yang bulanan tahu? Yang ngantuk-ngantuk, yang senderan tahu tahun berapa Hijriyah? Tahun 1455 Hijriyah, betul. Tepatnya besok tanggal 5 September 2025. Nah, sebelum itu kita boleh berselawat dan diri Rabbana dari Mbak Santriwati yang cantik dari Sobat Maksum. Nanti ketika saya bertanya dijawab Nabi Muhammad, bisa ya? Sudah siap kan? Kekasih kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad. Ya salam, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafiq azami wa ta'ati, at-tadayyaki rahmatan alamin, ya muhayyal judi wal karami. Salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafiq azami wa ta'ati, at-tadayyaki
tidak ingkar janji ya. Misalnya si A dan si B janjian nih jam 12 mau kerja kelompok, si C ngajak si B mau nyeblak, jadinya nggak jadi si A dan si B kerja kelompok. Itu ingkar janji. Di sini orangnya datang yang suka begitu. Dan juga kita lihat di media sosial ada seorang provokator yang suka menebar kebencian daripada menebar kebaikan. Lalu di kampus masih ada yang malas belajar, yang menunda-nunda mengerjakan tugas, padahal deadline-nya mepet. Tapi karena sudah diberikan tugas dari lama, nanti ngerjainnya masih lama juga, males, nanti ada yang begitu. Padahal keinginannya pengen sukses, dapat IPK paling tinggi, jadi wisudawan terbaik, jadi mahasiswa terbaik, tapi kok kelakuannya begitu. Astagfirullahaladzim. Lalu di pondok ada yang rajin update story, tapi kalau hafalan tidak diupdate, masih sempat di situ saja. Ada lagi ternyata. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, bagaimana sih kita menghadapi tantangan pada zaman ini? Tentu jawabannya ada di sifat utama yang Rasulullah punyai. Ada berapa yang tahu? Ada 4. Sidik, amanah, tabligh, faqih. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbohong. Contohnya ketika Rasul berdagang ikut bersama Sayyidah Khadijah, beliau tidak pernah berbohong untuk mengukur timbangannya, apalagi bertransaksi. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah jatuh cinta pada Rasulullah. Masya Allah. Jika di zaman ini kita ambil contoh, kalau orang tua masih kiriman mau buat beli buku atau beli kebutuhan pondok, malah buat nongkrong, itu namanya jujur tidak? Tidak. Hindari ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita gunakan amanah pemberian orang tua tersebut dengan baik, maka insya Allah rezeki yang orang tua berikan kepada kita semakin bertambah dan semakin barokah. Amin. Allahumma amin. Sifat yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Ketika Rasulullah hijrah, itu Rasul meninggalkan Ali di Mekah. Untuk apa? Untuk mengembalikan barang titipan milik orang Quraisy. Padahal orang Quraisy itu musuh beliau, tapi Rasulullah itu memilih untuk damai dan mengembalikan barang tersebut ke orang Quraisy. Maka pertanyaannya, kalau kita contoh lagi soal uang, pasti pada melek kan ya? Ada yang di pojok yang tidur, Mbak Farida. Kita contoh lagi yang amanah dengan ini ya Mbak Farida. Misalnya, kalau kita dititipi uang sama teman, Mbak aku titip 20.000, kira-kira titipan 20.000 tersebut masih utuh 20.000 dikembalikan atau sisa 5.000 karena buat beli cilok? Tentunya harus 20.000 tersebut yang dikembalikan, karena itu adalah namanya amanah. Jangan asal ambil punya iya benar sekali, karena kita contoh sifat yang dimiliki Rasulullah. Yang ketiga yaitu adalah tabligh, menyampaikan sesuatu dengan santun. Dahulu ketika Rasulullah dakwah di Taif, beliau dicaci, dihina, dilempari batu, bahkan dimaki. Tapi apa? Rasulullah tetap sabar dan mau menyampaikan dakwahnya. Sampai-sampai malaikat menawarkan untuk membalikkan gunung, membinasakan kaum Taif. Tapi apa? Rasulullah malah berdoa, semoga kaum Taif keturunannya
anaknya diberikan hidayah dan Masya Allah sekarang doanya dikabulkan oleh Allah. Kaum Taif mendapatkan hidayah. Lalu contohnya pada zaman sekarang bagaimana? Ketika di media sosial banyak yang beda pendapat, banyak yang selisih pendapat, tapi kok gampang untuk bahasanya apa? Tukaran begitu. Padahal itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mengajarkan santun kepada kita, apalagi menyampaikan yang santun. Zaman sekarang ya, kalau misal anak mudah sekali tiru-tiru kata-kata kotor. Di sini ada yang gampang sekali mengucapkan kata yang berawalan ANJ, tapi bukan nama saya ya. Ada yang begitu. ANJ itu termasuk tablik yang tidak memenuhi sifat yang dibawakan oleh Rasulullah, karena itu termasuk perkataan yang kotor. Semoga kita terhindar dari perkataan tersebut. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir yaitu sifat pola yang artinya cerdas. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Khandaq, tahu perang Khandaq apa? Perang yang dimana itu dilaksanakan di Madinah, yang mana ada salah satu sahabat Rasulullah yang cerdas, yaitu yang namanya Salman Al-Farisi, di mana Salman tersebut mendapatkan ide untuk membuat parit. Parit itu galian logam, dan di situ musuh dari umat Islam kalah karena atas ide yang cerdas tersebut. Akhirnya kaum muslim pun mendapatkan kemenangan, Masya Allah. Dan di sini kita dapat meniru, kita tidak boleh berhenti untuk belajar, karena insya Allah usaha yang kita lakukan terus-menerus akan berbuah keberhasilan. Dan jika kita meniru sifat Rasulullah tersebut, ada berapa tadi? 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita tidak hanya menjadi santri yang pintar ngaji, tapi menjadi pemimpin bangsa yang benar, tidak seperti isu-isu pada zaman sekarang. Nah, kalau kita renungkan dari sifat utama Rasulullah, kita sudah bisa melaksanakan semua belum? Kalau belum, kita renungkan apakah kita sudah bisa berlaku jujur, apakah kita sudah bisa melaksanakan amanah, apakah kita sudah bisa semangat untuk belajar sehingga menjadi cerdas, dan apakah kita sudah bisa tabligh atau menyampaikan dengan santun. Kalau belum, kita renungkan dengan membaca istighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan wa wahabli rizqan halal wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuhan. Masya Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa masuk ke dalam hati dan bisa untuk meneladani di kehidupan sehari-hari.
Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun boleh?